Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare? Berkah dalem. Semoga kita tetap diberikan rahmat sukacita apapun situasi hidup kita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga." Mendengar itu gemparlah hati murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan bahwa tidak hanya orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Semua orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, atau semua orang yang mengikatkan diri pada keinginan-keinginan duniawi, ada termasuk golongan orang yang sukar masuk dalam kerajaan surga. Di sini dikatakan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Itu menggambarkan bahwa orang kaya, orang-orang yang terikat pada harta kekayaannya. Orang-orang yang hanya bisa membahagiakan dirinya sendiri, lalu menutup mata terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saya ingatkan, sebanyak apapun harta yang kau punya, itu hanya titipan. Itu berkat dari Tuhan yang harus kita bagikan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Jangan sampai semua harta kekayaan yang kita miliki membawa kita semakin jauh dari hati yang berbelas kasih. Ingat baik-baik, semakin banyak Anda memberi, semakin Anda memperoleh banyak berkat dalam hidupmu. Kita diajak untuk tidak terikat pada apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada Anak Manusia masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Bagi saya, masuk dalam kerajaan surga butuh banyak pengorbanan. Berani melepaskan semua hal-hal duniawi agar jalan kita mulus masuk ke dalam kerajaan surga. Hal-hal duniawi membawa kita masuk ke dalam neraka. Lebar jalan menuju kebinasaan, tapi sempit jalan menuju kepada kebahagiaan sejati. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh hati yang berbelas kasih.
Maka mari kita punya kualitas-kualitas demikian dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, kalian akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tidak usah takut. Tidak usah takut untuk meninggalkan. Karena berkat selalu ada bagi Anda. Anda yang setia mengikuti Tuhan, jangan takut kekurangan. Karena Tuhan akan melipat gandakan pemberian hidupmu, apapun itu. Mari kita lakukan itu dengan keikhlasan hati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi orang-orang yang sedang bekerja sampai saat ini. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Berikanlah mereka rejeki yang secukupnya, agar mereka dapat menghidupi keluarga mereka dan berbagi hidup dengan orang lain. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati semua pekerjaan mereka, Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.